Environmental Law Enforcement in Waste Management in Sumeneb City. Oke, judulnya ini saya rasa masih cukup luas, terlalu luas. Ada nggak objek penelitian ini memfokuskan pada daerah-daerah tertentu, misalnya di kecamatan apa atau di desa apa? Ada contoh kasusnya di sini? Bukan contoh sih, cuman dikasih keterangan gitu tempatnya pembuangan sampah, tentang pengelolaan sampah. Ya, contoh kasusnya ada Mbak? Ada. Contoh kasusnya bisa disebutkan coba? Di TPA itu. Di TPA. Dimana di sana kurang, menurut saya itu sampah di sana kan tidak didaur ulang atau hanya dibiarkan saja itu sampai sampah itu maksudnya ada di lagi itu maksudnya dibiarkan sampai alam itu kayak terkubur di tanah itu nanti ditumpuk-tumpuk. Oke. Terus isu hukumnya Mbak? Isu hukumnya coba. Dalam penelitian hukum itu kita sebelum menemukan permasalahan, ya, artinya sebelum merumuskan rumusan masalah, itu kita harus menemukan dulu pokoknya atau apa yang menjadi substansi agar kita itu bisa melakukan penelitian. Contohnya, ada pertentangan antara undang-undang dengan undang-undang. Kemudian ada juga yang namanya insinkronisasi atau inharmonisasi antara perda dengan peraturan yang di atasnya. Nah itu, kira-kira yang Mbak ini masuk yang mana? Mana? Mbak? Hmm? Kalau di sana saya nyebutin itu kalau pasalnya itu tentang perda ibu perda di Kabupaten Sumeneb nomor 12 tahun 2012. Ya oke, Perda ya, Perda Kabupaten Sumeneb ya. Perda Kabupaten Sumeneb itu bermasalah. Tidak ibu. Terus? Tapi yang maksudnya saya di perda itu tidak dilakukan oleh masyarakatnya sendiri. Walaupun di sana sudah dijelaskan tentang pengelolaan sampahnya. Tapi Oke, tidak dilaksanakan ya. Berarti Perda itu sudah mengatur, ya kan? Sudah mengatur tentang pembuangan sampah itu harusnya di mana? Diatur. Jadi itu ada beberapa sampah yang memang bisa didaur ulang Iya. dan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Hmm. Nah, kalau saya tidak mendalami masalah, Nah, tidak mendalami masalah. Gimana Mbak? jadi saya cuma menjelaskan di sana bahwa perda itu cuman menjelaskan tentang pengelolaan sampah. Gimana sampah itu kan itu Bu, ada bingung saya Bu. Ya, gimana? Coba diceritakan. Kayak gini Bu, kan di Kabupaten Sumeneb ini kan ada beberapa tempat pembuangan sampah, Ya. tapi tempatnya itu cuma TPA maksudnya ya Mbak. TPA ya. yang ada di sana dijelaskan di Batuan. Ya, kamu kan ngambil di Batuan kan? Ya, terus Tapi di sana itu sampahnya cuma ditumpuk-tumpuk itu. sampahnya ditumpuk. Nah, terus pertanyaan saya, tadi kan kamu bilang di Perda itu sudah diatur Bu tentang pembuangan sampah itu, ya kan? Memang di Perda itu diatur di mana untuk membuang sampah? Apakah harus di TPA atau di tempat lain juga boleh atau bagaimana? Kalau yang saya baca itu Bu, saya lupa pasalnya, cuman di sana dijelaskan bahwa di setiap rumah, Ya. di setiap rumah itu harus disediakan tempat sampah. Tempat sampah. Lalu pembuangan akhirnya di mana? Mungkin itu Bu ada petugas yang mengambil sampahnya. Oke. Ya, itu ya. Lalu gimana kalau misalnya itu tidak ada pembuangan akhirnya?
Contohnya di desa-desa ya, di desa di perkotaan juga tidak semuanya dibuang ke TPA. Nah, terus gimana itu di dalam perdanya ya, maksud di dalam perdanya itu menyebutkan seperti apa? Apabila sampah tersebut tidak dibuang ke tempat pembuangan akhir, maka akan dikenakan denda atau apa? Nggak disebutkan seperti itu? Disebutkan. Nah, itu cuman apabila di tempat itu, maksudnya di kayak rumah itu, ya, kantor dan lain-lain itu tidak menyediakan tempat sampah, sampah ya. itu akan didenda 50 juta atau apa hukuman kurungan 6 bulan. Oke. Itu kalau tidak ada tempat sampahnya. Sekarang pertanyaan saya, kalau sampah itu tidak dibuang ke TPA, ada dendanya nggak? Ada sanksinya nggak? Nggak ada, berarti kosong kan? Nah, itu yang harus kamu cari, Mbak, ya kan? Kalau itu aturan masih belum mencakup gimana caranya orang itu membuang sampah di tempat akhir, berarti kan hanya cukup membuang di sampah di depan rumah kan? Lalu sampah yang ada di depan rumah nggak diapa-apakan, nggak ada aturannya. Mau dibuang ke sungai kek, mau dibuang ke laut, mau dibuang ke lahan terbuka, itu kan nggak ada sanksinya. Nah, itu gimana? Nah, itu yang harus dicari juga di perda itu, gitu ya. Berarti kan nggak diatur di perda itu, ya, yakin nggak diatur ya, nggak diatur. Nah, harusnya itu Mbak yang dicari norma yang seperti itu masih tidak memberikan kepastian hukum. Khawatir nih ya, misalnya Mbaknya membuang sampah nih, buang sampah sembarangan, tapi Mbaknya merasa bahwa saya nggak salah karena aturan itu nggak ada yang menyebutkan saya harus membuang sampah tuh di sini. Sedangkan aturan ini menyebutkan tidak memberikan aturan yang jelas kalau tak sampah itu harus dibuang ke tempat pembuangan akhir, gitu ya. Kan nggak ada aturan sampah itu harus dibuang ke tempat pembuangan akhir. Kan hanya diatur harus dibuang ke tempat sampah yang ada di depan, yang ada di sekitar rumah, iya kan? Lalu sampah yang sudah penuh di depan rumah kan nggak tahu mau diapakan. Nggak ada aturan sampah di depan rumah itu mau dibakar atau mau dikubur, ya kan? Ada nggak aturan itu? Kalau di aturan itu cuma menegaskan bahwa pemerintah daerah itu harus bersosialisasi pada masyarakat bahwa sampah itu harus dibuang ke tempat pembuangan akhir. Tapi tidak tahu di sana dijelaskan tempat pembuangan akhirnya itu di mana. Ya, maksudnya memang tidak dijelaskan di daerah mana, tapi tempat pembuangan akhir itu kan bisa ditentukan oleh pemerintah, misalnya di lokasi-lokasi mana. Nah, masalahnya kalau sampah itu tidak dibuang ke tempat pembuangan akhir, itu ada dendanya nggak? Ada sanksi, maksudnya saya, ada sanksinya nggak? Ada atau tidak? Tidak ada sanksi. Nah, itu Mbak, harusnya kalau misalnya nggak ada sanksi terkait pembuangan sampah itu di TPA, itu kamu cari di situ. Nah, Kak, nanti kamu rujukannya, cantolannya adalah UU PPLH. Kemudian cantolan Undang-Undang Dasar juga bisa, tentang hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, gitu ya. Jadi kamu bisa Mbak meneliti ini kalau aturannya ini tidak diatur di Perda, ya kan? Oke, kesimpulannya Mbak. Jadi sekarang ngerti permasalahannya di mana. Jadi isu hukumnya apa? Kekosongan hukum ya. Diingat-ingat ya, kekosongan hukum ya. Oke, kesimpulan dari penelitian kamu ini? Kesimpulan saya menulis bahwa setiap daerah dan kabupaten harus ada sosialisasi dari pemerintah tentang pengelolaan sampah itu agar dikelola secara baik dan benar. Terus? Jadi di kamu kesimpulannya adalah harus ada sosialisasi untuk membuang sampah ke TPA tentang pengelolaan sampah agar dikelola secara baik dan benar. Itu bukan kesimpulan tapi saran. Kesimpulannya Mbak?
Jadi dari semua yang kamu bahas nih, mulai dari latar belakang, permasalahan, sampai pembahasan, apa yang kamu temukan di situ? Apa yang kamu temukan? Misalnya yang kamu temukan adalah adanya ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempat pembuangan akhir, sehingga hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Nah, ini cenderung untuk hukum itu tidak dapat diterapkan kepada masyarakat itu, atau diterapkannya dengan cara-cara yang tidak relevan. Artinya misalnya semuanya ini bisa dikenakan pasal ini, atau semuanya bisa dikenakan hukuman ini kalau ini aturannya tidak jelas, gitu ya. Jadi untuk bisa menyelamatkan masyarakat dari ketidakpastian hukum itu, makanya hukumnya itu, normanya itu harus diperjelas, ya kan? Dengan cara apa kamu diperjelas? Kamu temukan cantolan pasalnya, bahwa ada kewajiban bagi masyarakat untuk membuang sampah ke TPA, atau bagi pemerintah daerah kabupaten untuk membuang sampah ke TPA semuanya tanpa terkecuali, atau memang sudah ada aturannya khusus di daerah-daerah kota saja. Lalu bagaimana untuk di daerah-daerah yang di luar kota? Di luar kota, maksudnya yang bukan di daerah kota, contohnya di desa-desa, itu gimana? Nah, itu kan nggak ada perdanya, aturannya seperti itu kan ya. Sampai saat ini kita masih bingung di daerah-daerah pedesaan, bagaimana cara kita mengatasi sampah yang begitu banyak, sedangkan di daerah-daerah desa itu nggak ada TPA. Nah, itu kan bisa kamu gali gimana aturannya biar bisa ada, gitu ya kan? Oke Mbak, boleh duduk deh.